Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islamiati dari kelompok 4 grup 1 Profesi Keperawatan Universitas Riau. Nah, di sini kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan ANC atau antenatal care kepada ibu yang sedang mengandung atau sedang melahirkan. Baiklah, yang pertama yang dilakukan adalah persiapan alat, di mana di sini kita memiliki alat. Yang pertama ada bengkok, kemudian ada tensimeter, kemudian ada termometer, stetoskop, handscoon, refleks hammer, lila, meteran, kemudian ada gel untuk digunakan pada DJJ, kemudian ada kertas dan pena untuk menulis hasil anamnes, kemudian ada kom berisi kapas untuk pembersihan bagian genital nantinya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan orientasi kepada pasien. Ini sebelah sini aja, Bu. Oke, baiklah. Selamat siang, Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Mia. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 2 siang ini sampai jam 9 malam nanti. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu ya? Ibu Dila. Ibu Dila. Iya. Oke lah, Ibu Dila. Di sini tadi datangnya sama siapa? Dengan suami. Oh, dengan suami. Iya. Ya, Ibu ya. Oke, baiklah, kali ini Bu, kita akan melakukan pemeriksaan antenatal care nih, Bu, untuk memeriksakan bagaimana kondisi janin Ibu dan bagaimana kondisinya Ibu, atau berapa tinggi nanti ukuran janin Ibu dan posisi letak janin Ibu. Oke, baiklah. Di sini akan memakan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, jika Ibu bersedia, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Oke, jika Ibu tidak ada ditanyakan, tunggu sebentar Ibu ya, saya akan mempersiapkan alat. Oke, setelah kita melakukan kontrak waktu kepada pasien, kita melakukan cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Setelah kita menggunakan sarung tangan, kita bisa datang kepada Ibu kembali, lalu kita bisa melakukan anamnesa terlebih dahulu. Oke, tadi namanya Ibu Dila ya, Bu ya? Bu Dila, usia Ibu berapa? 32. 32 tahun. Jadi datang ke sini sama suami ya, Bu ya? Iya, dengan suami. Suami Ibu. Kalau untuk siklus menstruasi Ibu, kapan terakhir Ibu menstruasi? Bulan berapa? Lupa saya. Pokoknya 5 minggu gitu lah. 5 minggu yang lalu ya? Iya, yang malam. Perkiraan Ibu Iya, ya, Bu ya? iya. Oke, nanti kita bakal cari tahu Ibu ya. Oke, baiklah. Bagaimana siklus menstruasi Ibu sebelumnya? Lancar. Lancar ya, Bu ya? Oke, baiklah. Oke, baiklah Ibu, kita sudah melakukan pemeriksaan data, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik nih Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan penimbangan tinggi badan dan berat badan. Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, baiklah. Bisa Ibu berdiri dulu, Ibu. Kita sekalian pengukuran tinggi badan ya, Ibu ya. Baiklah, lurus. Oke, tinggi badan Ibu 160 ya, Ibu ya. Dengan berat badannya 39,6. Mohon maaf Ibu, ulangi lagi Ibu, boleh? Oke, salah lihat saya Ibu, 59 ya Ibu ya. Boleh duduk kembali Ibu. Oke, baiklah. Langkah selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik nih Ibu.
Oke, baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran tensi. Biasanya tensi ibu bagaimana, Bu? Normal. Normal ya? Iya. Kapan terakhir kali ibu mengukur tensi, Bu? 2 minggu. 2 minggu Iya. yang lalu ya? Saya baru juga kemarin datang. Oke, baiklah, tensi ibu normal, Bu ya? Alhamdulillah normal. 120/80. Tidur ibu nyenyak tadi malam? Bagus ya ibu ya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan suhu. Permisi ya ibu. Oke, baiklah, suhu ibu normal juga ya ibu ya. Suhunya 37,5. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas ibu. Nah, di mana pemeriksaan lila ini untuk mengukur kadar nutrisi ibu. Nah, di sini untuk ibu Dila lingkar lengan atasnya adalah 25. Kemudian kita setelah selesai melakukan pemeriksaan TTV, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Kita minta ibu untuk berbaring dan kita berada di posisi kanan ibu. Pertama yang kita lakukan, ini bisa geser sedikit ibu. Oke, baiklah. Yang pertama kita lakukan pada pemeriksaan fisik ini adalah kita melihat bagian kepalanya. Yang pertama kita cek rambutnya, apakah ada kotoran atau tidak, apakah ada pembengkakan di bagian kepala atau tidak. Nah, kemudian kita bisa melihat bagian matanya, apakah simetris atau tidak, apakah konjungtivanya minimis atau tidak, kemudian apakah ada sekret atau tidak. Apabila ada, kita bisa membantu membersihkan dengan menggunakan kapas. Nah, selanjutnya kita lihat hidungnya, apakah simetris atau tidak, lubang hidungnya kita cek juga apakah ada sekret atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Apabila ada sekret bisa kita atau kotoran bisa kita bantu membersihkan. Kita cek juga gigi ibunya. Kemudian kita cek juga apakah ibu pucat atau tidak. Kemudian kita cek lagi bagian ya itu saja. Oke, selanjutnya kita bisa turun ke bagian leher. Di bagian leher itu kita lihat apakah ada hiperpigmentasi pada ibu, terus apakah ada pembengkak kelenjar tiroid dengan cara merabanya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, kita bisa melakukan pemeriksaan di bagian dada. Nah, kita lihat payudaranya apakah simetris atau tidak, terus kita lihat apakah areolanya itu menonjol atau tidak, terus apakah keadaan payudaranya itu bersih atau tidak, apakah dan juga apakah teraba massa atau tidak. Kita raba ada massa atau tidak. Nah, pada pasien ini tidak teraba adanya massa. Nah, selanjutnya apakah ada frostum. Dengarkan, kita bisa mendengarkannya itu dengan menggunakan kita bisa mendengarkan bunyi jantung ibu dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya ibu. Nah, setelah kita mendengarkan denyut jantung ibu, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen ibu. Nah, yang pertama kita lihat adalah kita inspeksi apakah ada luka bakar atau tidak, apakah ada striase gravidium atau tidak, apakah ada linea alba atau tidak. Nah, kita lihat perutnya ibu ini membesarnya tuh ke sebelah kiri atau ke
lebih ke sebelah kanan atau simetris lurusnya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada leopard pertama dengan cara menekukkan kaki ibu, kedua kaki ibu. Ya ibu, kita tekukkan ya ibu ya. Apakah ibu merasa nyaman? Iya. Oke, baiklah. Jika ibu sudah merasa nyaman, kita melakukan leopard 1 ini untuk menentukan tuanya kehamilan dan untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri ibu. Dengan cara kita mengecek, boleh permisi dulu tangannya ibu, luruskan aja. Kita cek dari sini, lalu ke sini, lalu kita bisa mengecek menggunakan meteran seberapa tinggi fundus uteri ibu. Dari sini ke sini. Oke, berarti setelah kita mengecek berapa tinggi fundus uteri ibu, lalu kita bisa melakukan pemeriksaan leopard kedua. Nah, pemeriksaan leopard kedua ini kita untuk menentukan bagian punggung janin dan untuk bagian-bagian kecil seperti ekstremitas tangan dan kaki. Dengan cara melakukan pemeriksaan, permisi ya ibu, kita lakukan pemeriksaan. Kita tekan bagian satunya lagi, yang satunya, tangan satunya lagi meraba bagian apa yang ada di sebelah satunya. Jika teraba punggung yang ada di sebelah kanan, maka kemungkinan sebelah kiri itu adalah bagian ekstremitas. Lalu kita melakukan pemeriksaan leopard ketiga, yaitu untuk menentukan apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Dengan cara kita menekan bagian ini, kemudian kita akan goyang-goyangkan ke bagian bawah abdomen. Nah, jika masih teraba goyang, ketika diraba masih goyang, maka kemungkinan janin belum masuk pintu atas panggul. Tapi jika sudah tidak goyang lagi ketika diraba, maka kemungkinan sudah masuk pintu atas panggul. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan leopard keempat, tetapi kaki ibu sudah bisa kita luruskan kembali. Hei ibu, kita luruskan ya ibu. Nah, di sini untuk menentukan apa yang menjadi bagian dan seberapa masuk bagian bawah ke dalam rongga panggulnya. Nah, jadi leopard keempat ini kita bisa melakukan jika janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Kita bisa mengecek. Permisi ya ibu, jika ibu merasa tidak nyaman bisa dikatakan langsung. Kita cek sudah seberapa masuknya. Nah, kemudian setelah kita cek, lalu kita bisa langsung masuk ke pemeriksaan selanjutnya, itu bagian ekstremitas. Sebelum kita masuk ke bagian ekstremitas, kita bisa melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan alat. Sebelum kita menggunakan alatnya, kita bisa memberikan gel dulu di bagian perut ibu. Permisi ya ibu. Setelah kita membuka baju ibu, tetap mempertahankan kerahasiaan. Kemudian kita memberikan gel. Kemudian kita bisa mengecek sambil mengetes bagian denyut nadi ibu. Nah, di sini kita bisa katakan DJJ ibu itu tidak sama dengan bunyi jantung bayi. Ibu, kita cek. Nah, seperti itu. Setelah kita mengecek DJJ, kita langsung saja melakukan pemeriksaan ekstremitas ibu. Nah, dengan cara kita mengecek apakah di kaki ibu terdapat udem atau tidak. Terus kita juga bisa mengecek apakah terdapat luka atau tidak, bagaimana kondisi kaki ibu, terus apakah simetris atau tidak. Terus kita juga bisa mengecek refleks patella dengan menggunakan refleks Hammer.
Syarat untuk menggunakan refleks hammer ini, ibu kita dudukkan terlebih dahulu. Ya ibu, kita bisa duduk dahulu. Kita bisa mundur sedikit ibu. Nah kemudian kita ibu duduk dalam keadaan kaki tergantung di atas kursi. Lalu kita bisa menokokkan. Lalu setelah kita mendapatkan hasil bahwa refleks patella ibu ini bagus, maka bisa kita langsung komunikasikan kepada ibunya. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan genitalia pada ibu. Itu bisa kita berbaring kembali ibu. Oke, baiklah. Kita bisa melakukan pemeriksaan genitalia dengan cara pertama inspeksi dulu bagaimana keadaan genitalia ibu, apakah bersih atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Kemudian jika setelah kita lihat ada kotoran atau terdapat keputihan atau yang lain-lainnya, kita bisa membantu membersihkan menggunakan kapas dengan cara dari depan ke belakang. Lalu setelah kita membersihkan, kita bisa membuang sampahnya ke bengkok. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan genitalia, kita bisa minta ibu untuk duduk kembali. Ya ibu, silahkan duduk kembali ibu. Nah ibu, bisa kita sedikit ibu. Oke, baiklah. Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kita bisa lakukan terminasi kepada ibu dan komunikasikan bagaimana hasil dari pemeriksaan. Nah ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada janin ibu dan kondisi fisik ibu. Nah di sini didapatkan bahwa keadaan kepala ibu bagus, mata ibu juga bagus, keadaan fisik ibu bagus, dan keadaan janin ibu juga bagus. Nah dari perkiraan ibu akan melahirkan itu kurang lebih 16 minggu lagi ya ibu ya, dan keadaan janin ibu belum masuk pintu atas panggul. Oke, baiklah. Setelah saya melakukan pemeriksaan terhadap ibu, bagaimana perasaan ibu? Lega ya sus. Lega ya, Iya. Masa lega ya ibu Iya, ya. udah nyaman. Udah nyaman ya ibu ya, bagaimana kondisi ibu ya ibu ya. Oke, baiklah ibu. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nanti kita akan bertemu lagi ya ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa ibu bisa panggil saya atau bisa komunikasi di hari selanjutnya. Oke, baiklah ibu. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Sama-sama, makasih juga ya. Iya. Hati-hati ibu. Oke, baiklah. Setelah kita melakukan terminasi kepada pasien, kita lalu membersihkan alat. Kita bisa buang sampah pada tempatnya, kemudian kita bisa melepaskan handscoon dan kita buang, dan kita bisa mencuci tangan, lalu kita melakukan dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan antenatal care pada Ibu Dila pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Didapatkan hasil bahwa pemeriksaan fisik ibu bagus dan baik, dan keadaan janinnya juga baik. Punggung janin berada di sebelah kanan, dan janin ibu belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, setelah itu tanda tangan perawat. Tanda tangan perawat. Oke, baiklah, sekian video pemeriksaan antenatal care yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.